Ini kelas sih. Ini Suns versus Anti-match Uranus juga jangan lupa. Suns versus Persik di arah mid lane. Ini yang bakal kutunggu-tunggu. Yes. Buat kalian seluruh EVOS fans dan juga sobat tadi, langsung aja banjirkan kolom komentar. Dan kita bakal langsung masuk ke match yang kedua di game pertama. Bakal dipandu Ranger Maskio dan juga KBGGWP. Yoi, EVOS Legends berhadapan dengan Onyx Esports. Sudah ada Rek tentunya yang berada di garis depan, mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Bener banget, bahkan cewek tadi membantu sedikit dengan adanya satu buah rato di Indah bernyanyi. Dan di arah Salah nada, sana salah lirik ternyata saat bakal diganggu pergerakannya ada Persik berhasil mengamankan satu buah purple bomb atas seorang Suns. Retribution yang tepat. Bahkan Ring ganggu pergerakan Suns bakal dipukul mundur begitu saja seperempat cara terakhir. RKT udah mulai memancing keributan dengan stiker. Go Onyx. Benar banget, Persik mendapatkan suatu keuntungan ketika mendapatkan purple buff milik seorang Suns Kaiden dan juga anti mage. Melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membantu kepada kemenangan dari EVOS Esports. Oke, Persik langsung menuju ke arah red buff. Permainannya cukup agresif tapi Ring sengaja bakal coba ditumbangi begitu ya. Force didapatkan dan tidak berhasil. Drian bakal coba untuk mengganggu ke arah Ring. Ada boost di sana. First blood bakal didapatkan oleh seorang Onyx Esports dan Persik berhasil mendapatkan dua buff yang dimiliki Onyx Esports. Onyx Esports pertama kalinya berada di posisi yang sangat bagus di bawah menit yang kedua, Profesor. Iya, Purple Buff tadi benar-benar menjadi jawaban dari Persik. Dia langsung ngamanin semua pergerakan dari teman-teman Onyx Esports. Karena apa? Karena Persik hadir sebagai anti jungler. Dia melahap semua source jungle yang harusnya jadi milik Suns, tapi malah dia ambil sendirian kali ini. Dan ingat, Suns dengan haritnya tidak ada purple buff di early game. Ini bakal berat banget untuk dia. Dan bahkan harusnya ketinggalan level. Karena Suns juga harus pulang dulu. Purple buff udah hilang. Orange buff juga hilang. Semuanya hilang. Hilang seperti kenangan yang kita lihat juga dari Suns ya. Memang udah kalah level ya. Dia masih sekarang level 2, sedangkan Versiknya sudah level 4. Dan berusaha untuk mengambil beberapa poin-poin lagi. Dan kalau kita lihat sudah ada turtle yang pertama sudah hadir dan bisa diamankan oleh seorang Persik. Di bawah menit yang ketiga, turtle pertama sudah diamankan oleh Persik. Bahkan Suns kali ini di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim Onyx Esports dan akhirnya berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Iya, kalau nggak dapet itu bahaya banget untuk seorang Herit ya. Dia sampai pakai retri loh, karena dia sadar di situ nggak aman. Dan RKT dengan ring, oh tas, tribut Cornet, tas. Kalau kata Bung Cornet apa, Profesor? Tas. Sudah ada Rek yang melakukan serangan kepada Keyboy di sana di bottom lane. Sudah di cover, Persik juga mengambil beberapa gold shield kali ini. Kita lihat. Oke, langsung ada blok karena belakang berhasil tumpangin satu. Persik gak peduli apa yang terjadi dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Mendapatkan dua, ternyata masih ada flicker di arah sana. Ya, tadi ada Imperial Justice juga dikeluarkan oleh seorang Rek ya, tapi memang belum bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal kecuali tadi dapat Brian satu orang. Gila, owning banget dari EVOS Legends di awal game kayak gini. Walaupun pertukaran poin killnya masih satu sama, tapi perbedaan dari gold sangatlah signifikan. Keyboy bahkan benar-benar dipukul mundur di arah bottom lane hingga gold shield turretnya bahkan sudah hancur di bawah menit yang kelima. Dan bukan hanya itu aja, Persik di arah bottom lane dapetin gold buff. Dia udah level 6. Meanwhile, Suns masih level 5. Kali ini masih terlebih dahulu untuk farming untuk serang Persik dan anti-match. Cuma Butuh tidak boleh terpick off sama sekali dari top lane. Dan untuk But juga nggak boleh terpancing dengan adanya seorang anti-match. Kalau But terpancing, ini bakal bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, Bus kali ini juga udah mulai melakukan banyak penetrasi dan sementara itu di bottom lane sudah ada cewek. Duel Dragon pada seorang Luminer, tapi kali ini masih ada satu buah Aegis diselamatkan oleh seorang Clover. Bahkan Ray berhasil mendapatkan Imperial Justice karena seorang Kimo mau coba di-follow begitu saja. Luminer, El Professor dari tim EVOS Legends berhasil mendapatkan satu poin, tapi bakal ditukar dan langsung diamankan oleh seorang Suns. Sedangkan final blow ke arah belakang bakal ke arah retribution dari seorang Versi melakukan sedikit pergerakannya hampir saja membuat dia terpikau tapi masih selamat. What a play from Versi dan one by one situation. Clover take down seorang cewek dari bottom lane. Iya benar banget, tadi cewek benar-benar bisa mengamankan posisi sebenarnya, tapi sayang Wan-Wan-nya sangat-sangat sigap untuk menghilangkan seorang cewek. Dan itu entah kenapa aku paling benci kayak gitu. Kenapa? Karena itu timing reload dari Granger. Sebenarnya kita tahu setelah 6 peluru dia harus reload terlebih dahulu dan berhasil dapat satu poin Imperial Justice. Gak ada follow up damage, tapi dua Dragon telah keluar. Kali ini saat damage dan Lumina bersinar. Lari langsung ada final blow ke arah belakang. Kimo menjadi pilihan. Saskar tekan mana? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang dan bahkan tumpang lagi dan lagi. Persik benar-benar memberikan permainan yang luar biasa dalam top lane. Sang bayi macan mengamuk. Benar banget, dan kalau kita lihat tadi ada Feather Ice Strike sebenarnya kunci.
ngeri. Tapi sebenarnya poinnya tuh ketika Luminar melakukan reward manipulation. Tapi kali ini dia suara tadi dikeluarkan. Versi kabur dulu apapun terjadi. Cewek menjadi pilihan. Dan lihat, ceweknya pun bahkan harus mundur. Terkejut-kejut. Keyboy dapat mendapatkan Luminar. Lihat, ada flame from Keyboy. Freestyle dulu, Bang. Dan bahkan Luminar harus ditumpang begitu saja. Ibrahim sekarang seorang Keyboy. Nggak punya flicker lagi. Keyboy pun harus tumpang. Crossbow tank selamatkan cewek. 2 poin di arah bottom lane diamankan. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, double kill diamankan oleh Clover tadi. Baik sekali pergerakannya. Dia benar-benar memperhitungkan, sangat memperhitungkan yang dikeluarkan sama dia dari pergerakan, dan juga tentunya di saat dia mengeluarkan crossbow of tank langsung mendapatkan 2 kill sekaligus dan langsung objektif sekarang di bottom lane untuk tarif yang kedua. Bener banget, tapi Clover bakal coba fokus di arah bottom lane, fokus menuju ke arah turret, dan cewek di sini nggak bisa berbuat banyak. Dia mencoba untuk clear minion dan berhasil kali ini wave dengan seorang Ray. Langsung di bola balas dengan adanya Ibe. Langsung ada Vedas ke arah belakang sana, dan Rian pun dikati oleh Ultimate. Ultimate harus berhasil mendapatkan tumbang satu orang Rian, sang mantan kakeknya. Ultimate mau membalaskan dendamnya, tapi ada stun dengan zaman pun wave belum dikeluarkan. Jet Kundo, Ultimate masih bertahan dengan Reburi di sana. Volley Samu di arah mid lane hanya untuk clear minion saja, Gio. Iya, benar banget. Dan kalau kita lihat sekarang dari Ultimate sangat baik sekali. Dia mengcutting minion karena kita tahu sendiri dari seorang Ultimate, si Uranus ya, sangat-sangat tebal. Bahkan seorang Esmeralda-nya tidak berani untuk mengambil resiko. Bener, bukan sembarang bener. Ini bisa dibilang farming yang well dari seorang Persik. Di debutnya yang pertama, Bus masih coba mendapatkan anti-match. Di sana, anti-match gak berani bisa di pick off lebih lagi oleh seorang Bus. Karena Bus sadar, dia meninggalkan lane-nya bakal pecah di arah top lane, Profesor. Iya, 85 dengan perbedaan network 4000 kali ini benar-benar unggul. Bahkan statusnya baru dapetin Calamity Reaper. Dan aku tadi shout out banget sama Rex di arah bottom lane ketika dia hampir mendapatkan point kill, tapi killnya diganti ke Persik, makanya jadi 3-0 di sini. Lihat, Luminar sengaja dia buka dari samping karena dia tahu dia bakal rotasi ke arah top lane. 4 player dari tim Onyx Esports di arah mid lane, dan Bootsnya di solo kill oleh Persik. Persik berhasil melakukan takedown dan bahkan dengan recall tas Profesor. Gimana recallnya? Tas terus ya gitu. Untuk cornernya di Ribut sana. corner. Yes, langsung saja. Better strike. Rek kali ini memberikan damage, tapi ternyata untuk mengganggu saja, Kio. Iya, bener banget. Sebenarnya dari tadi aku bener-bener mention Luminare dengan giftnya. Dia tahu positioning, dia tahu kapan harus mengeluarkan reward manipulation. Jangan posisi keluarkan seseorang Luminare di belakang, tapi 4 orang dari Evos. Sasha tertangkap Imperial Justice, dan bahkan kali ini Sasha nggak boleh pulang, maunya digoyang atau full didapatkan. Versi bakal mundur terlebih dahulu. Ultimate terlalu kuat di sana. Clover mencoba dapat satu ball crossbow, tapi ternyata weakness pointnya gak ada yang bisa kebuka sama sekali di arah belakang. Luar biasa sekali. Kalau kita lihat Turtle yang ketiga sudah mulai hadir tengah-tengah lane knockdown. Objektif langsung diamankan oleh Soul Versik. Versik benar-benar bisa diamankan oleh teman-teman Evos Esports. Dia Evos Legend tahu untuk mengcover seorang junglernya, dan Turtle dia sudah bisa diamankan. Ada 2 debut untuk hari ini, dan dua-duanya benar-benar standing banget. Dua-duanya benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Dari Aura Fire sampai Evos Legend, benar-benar outstanding dari player-player debut. Ini benar-benar menjadi salah satu bukti kalau lihat di belakang sejarah belakang sudah dikeluarkan ke Keyboy. Kali ini memilih untuk mundur. Covered by seorang Rian save the day di arah jungle dari tim Onyx Esports. Hampir aja tadi bisa memakan korban dari serangan yang dilakukan oleh seorang Drian. Kali ini Bus berhadapan dengan teammates. 2 mantan ini akan saling berhadapan, gak mau pulang. Kita lihat darah putihnya udah tebal banget, bos. Regennya sih, gue lebih kaget karena Regennya cepet banget itu. Dia pakai apa ya? Oracle udah pasti sih. Oracle udah pasti karena udah nambahin banget dari segi poin regen HP-nya, dan cewek dapat orange buff dari barusan dengan Sonata. Dan Sonata dapat ya. Bagus banget, tapi kali ini Clover bakal memilih untuk mendapatkan satu buah top turret, bakal fokus anti-match, ganggu ke arah backline. Rian bakal dipasang, tapi San dan juga Keyboy berhasil diambil dengan retribution. Keyboy kali ini gak bisa meng-cover seorang San. One by one situation, Bayi Macan dengan Bayi Ladang, tapi sepertinya Bayi Ladang masih berhasil mundur. Sang Bayi Macan gak berhasil menerkam sang Bayi Ladang dari bottom lane. Bener banget, almost is never enough. Malah Keyboy yang tadi dikenai oleh Rex dengan Imperial Justice bisa hilang, dan kali ini maju tanpa mundurnya 5 orang dari Evos Esports mencoba untuk memperponakan Onyx Esports. Itu yang gua tunggu. Ngadu mekanik antara jungler dan juga jungler, dan itu membuktikan San dengan kekalahan dia masih punya mekanik yang cukup tinggi. Tapi Luminar lagi-lagi menjadi pilihan daripada S-Strike. Damage ke arah belakang bakal ngadu damage, dan cewek save the day. Kombinasi
komunikasi di arah bottom lane yang bagus antara cewek dan juga seorang Drian. Iya, memang agak sulit ya kalau misalnya untuk seorang Eve ketika mengeluarkan reward manipulation dia tidak bisa diapa-apain dan akhirnya itu menjadi sasaran empuk bagi seorang cewek ketika Granger mengeluarkan Death Sonata. Dan kalau kita lihat Uranus ya berada di bawah bottom lane sana mencoba untuk melihat pergerakan-pergerakan dan kali udah ada Boots yang menjadi korban berikutnya sepertinya atau mungkin kebalikannya. Oke, gila. Ini lihat pertarungan yang luar biasa, kerat banget Onyx Esports yang bertengger di posisi atas dan cuma terkalahkan satu kali saja dari gamenya. Dia bahkan di sini benar-benar kesulitan melawan EVOS Legend. Ngeri. Karena Onyx ini berada di peringkat kedua ya kalau nggak salah ya. Dan dia benar-benar sangat bermain statis banget, bagus sekali di match-match sebelumnya, di week kedua pun. Dan kali ini berhadapan dengan EVOS yang sebenarnya agak-agak sulit untuk menembus tim 6 besar atau 8 menuju ke peringkat atas. Tapi disinilah waktunya EVOS Legend membuktikan kalau mereka bukan Oke, kaleng-kaleng. Kiboy masih bisa dihindari dengan ada satu buah setbu. Lihat, KB apa? Tas. Jadi nada ya. Yoi. Tas-tasnya jadi nada. Bener. Udah mulai ada tas-tas kembali dilakukan oleh Kiboy mencoba untuk mengambil Lord yang pertama oleh seorang Vercik. Yes, kali ini EVOS Legends berhasil mendapatkan Bapak Lot yang terhormat. Lihat dari segi itemnya, Profesor, silakan. Oh, ini bakal jadi satu buah Athena Shield sih untuk meminimalisir damage dari Drian. So, kalau udah ngeliat versi kayaknya mungkin malah Drian harus benar-benar buka wings by wingsnya daripada dia nanti kena bakal satu buah Electro Final Blow. Jangan lupakan juga bahwa kali ini Rek bermain dengan sangat on point. Dan tidak menutup kemungkinan salah satu pemain dari Onyx Esports mungkin saja akan ada Imperial Justice nantinya. Dan Clover, ya dia nyeker doang sih by the way. Dia cuma modal shoes dan udah punya Malefic Roar. Dia bakal fokus untuk dari segi turretnya terlebih dahulu daripada teamfight besarnya. Oke, dari stansnya juga dia sampai masih belum update ke Beast Killer ya, Be ya? Ya, belum sampai Beast Killer. Dia sampai Beast Killer, tapi lihat di sini Bapak Lot yang terhormat sudah muncul di arah mid lane. Bakal coba fokus ke arah belakang. Restring mengubar dan membuat EVOS Legend porak-poranda. Anti-match mengcutting minion di arah belakang. Mereka bakal fokus di arah bottom lane. Lu udah mulai tertangkap dan ternyata mereka berhasil mendapatkan siapapun di sana. Luminen memporak-porandakan. Bahkan saat sedikit pun bakal coba dipada blokan ke arah belakang. Nah, mereka fokus tentunya di arah turret dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Iya, banyak sekali ya beberapa damage yang masuk sebenarnya, tapi mereka nggak peduli, tetap fokus ke objektifnya di bottom lane. Dan kali ini kita lihat satu buat turret sudah bisa hancur. Oh, pada blok ke arah belakang. Persik mendapatkan satu poin tampar terus cewek. Lihat, Persik mengajak-ajak. Persik versus everybody. Dan ultimate mengcover di arah belakang. Persik yang terjatuh di sana. Drian harus pulang. Tersisa 3. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Tersisa 3 orang berhadapan dengan 4 orang dari tim EVOS Oke, kalau Legends. gitu Sanchez lihat bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Luminen mencoba men-secure biar minion masuk. Imperial Justice karena seorang Boots gak bisa berbuat banyak. Harus hilang dan nanti Boots mengcover di arah belakang. Saat gak bisa keluar kandang. Boots benar-benar bakal dikandangin. Kali Boots juga satu tumbang. 2 versus 3. Ini gak baik banget untuk tim Onyx Esports. Iya, walaupun dia bisa melakukan defensif terhadap serangan dilakukan oleh EVOS, tapi ini bahaya sekali. Mereka udah kumpul 4 orang. Tinggal Boots yang harus kita tunggu bersama-sama untuk hadir lagi di Lane of Down tentunya. Dan berharap menuju menit ke-13. Ini tentunya untuk EVOS Legend mungkin bisa menempatkan momen ketika dapat Lord lagi game kedua. Ada satu lagi. Ingat, bayangkan turret dari EVOS Legends gak ada yang pecah sama sekali, Profesor Sapi. Iya, dari tadi aku melihat rotasi Versik yang di mana dia awal-awal benar-benar ngerusuin jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Onyx Esports. Tapi ketika dia sudah owning dari segi gold, dia hanya mengamankan turtle and then landing phase. Dia juga nggak mau ketinggalan dari segi landing phase, nggak mau minionnya kedorong. Dan ketika dia tahu tadi di team fight, Kiboy-nya udah loncat ke arah depan, dia udah flick out. Artinya Versik nggak bakal bisa lagi di The Way of Dragon. Walaupun dia punya Unleavened Eye, dia lebih baik maju ke depan karena mungkin di di mindsetnya Versik pertahanan terbaik adalah menyerang kali ya. Yes. Makanya dia nyerang terus. Dan tapi bot kali ini berhasil ditangkap di sana. Ada Clover mencoba untuk ngebuka satu minus point. Nanti Mes terlalu offset di belakang sana. Masih ada Samarford dan juga Fedor Estring. Tapi langsung dan Sonata menumpahkan seorang Antimes. Antimes harus tersungkur lemas di depan base dari tim Onyx Esports. Iya, Death Sonata yang sangat-sangat on point sekali ke arah anti-match atau sang mantan oleh cewek. Bener-bener on point. Dan kalau kita lihat dari Vercik dan juga seorang Luminer ya. Oh sorry, ada Clover di bawah yang saling bersama-sama di sana mencari pundi-pundi gol terlebih dahulu. Karena kita tahu nih berdua ini damage-nya sangat-sangat sakit.
Jadi mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan dulu kalau misalnya mereka bisa ngambil jungle-jungle-nya dari lawan. Yes, bener banget. Memang di sini yang muda punya mekanik cukup tinggi. Dari semua tim bahkan yang muda ini benar-benar memberikan outstanding play. Mana masih muda. Mana masih muda. Mana masih muda. Peseng bula. Peseng pula. Sans juga masih muda. Jago banget juga. Tapi di sini untuk mungkin pertama kalinya Sans dengan hero yang beda sama Kimi ya. Kalau kemarin kan Iya. Kimi. Iya. Itu susah banget untuk ngedefense. Tapi dia dengan Haritnya Masih bisa masih lah ya. bisa di pressure asal-asalan kali ini. Dan ini adalah satu hal yang bagus banget. Kayaknya esports Legends mulai bangkit dari kubur. Ya, bangkit dari kubur juga kita lihat sudah mulai ada pokok ke arah Lord yang kedua dari Clover kali ini. Ada Rek juga, ada Vertic Luminaire yang sudah siap sedia untuk melakukan setup ke arah Lord yang terhormat. Bahkan ada satu hal yang mungkin kita harus perhatikan. Ingat Sans dan kawan-kawannya Onyx Esports pernah tumbang melawan Genfix atau lawan siapa? Aku lupa satu poin itu. Pokoknya dengan Kiminya itu Kiboy tetap bisa make play. Di sini Kiboy nggak main sama sekali, bro. Iya. Kiboy benar-benar nggak dikasih kesempatan, dan kali ini udah ada versi dengan final blow-nya, bakal mencoba fokus ke arah Lord dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Meanwhile, para pemain dari tim Evo saja memilih untuk mundur terlebih dahulu, dan Bus masih memaksa keadaan dengan baik. Clover mencoba untuk membuka satu bawah weakness point-nya. Versi mundur, anti-meta Karatul Maus, detonator, tapi Kiboy tidak berada dengan freestyle dulu. Mencoba bawa friend, dia berarti ada belakang, tapi tumpahkan. Lihat, monster kill didapatkan. Tersisa 2 player saja. Bus juga dikejar, Bus tumpah, tersisa orang Rian, dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Rian kali ini sudah dikejar oleh Vertic dan Wipe out! everybody's dead. 3 Lord yang maju melongsong dengan nyaman